Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Januar di channel PS Group Construction. Ini kita balik lagi ya ke pekerjaan kami yang pertama. Kita lihat dulu perkembangan dari yang video sebelumnya sampai mana kemajuan pekerjaan kami. Ayo ikutin terus kita ke pekerjaan di lapangan. Mari, ayo kameramen ikut. Sebelum masuk ke lokasi pekerjaan, di sini ada beberapa material yang udah standby. Wah, standby itu maksudnya berdiri atau duduk ya. Apa aja nih? Jadi di sini ada material yang ada udah kita persiapkan. Contohnya ini pintu. Pintunya ini berbahan PVC yang akan dipasang di kamar mandi. Nah, permintaan dari pemilik bahwa pintu yang ada di kamar mandi itu maunya dia yang tidak gampang rusak gitu. Jadi mereka minta pakai yang PVC, sekaligus harganya terjangkau dan juga kuat terhadap air atau rayap. Nah, tapi ada juga nih sebagian nih menggunakan pintu ulin. Jadi nih ya, ini pintu berbahan ulin nih, kayu ulin nih. Kayu ulin rata-rata di Kalimantan ini kita pakai kayunya kayu ulin. Kalau di Jawa kan mungkin pakai jati ya. Di sini kita pakai ulin. Emang kayu ulin ini ciri khas Kalimantan nih. Seperti itu, nanti di finishing dengan cat dempul-dempulan yang sambungan-sambungan ini dempul, terus finishing akhirnya di cat kayak gitu. Nanti ini ditambahin aksesoris ya, aksesoris untuk pintunya lah. Tuh ukurannya, tingginya 2 meter dengan lebar 70 cm. Nah, ini yang tadi untuk pintu PVC nya ini langsung jadi ya, udah termasuk kusen, jadi semua murni PVC ditambah ininya kaca. Ini kaca nih, terus di dalamnya ada stiker apa, kaca es ya orang bilang, supaya tidak kelihatan dari luar nih ke dalam tuh. Nah, ini beberapa material yang akan kita gunakan di lapangan juga. Ini balok ulin yang dipasang untuk siring, sisa siring ada yang nanti mungkin dipasang di lapangan. Terus juga ada material sanitasi atau perpipaan air bersihnya seperti itu. Dan ini stok semen yang kita pakai untuk proses pembangunan. Nah, yuk kita ke lapangan. Pak, salam dulu Pak. Nah, ini ada tukang, ada 2 ya, bapak tukang ganteng-ganteng ini di atas. Jadi pekerjaan kita sekarang itu sudah tahap plesteran dinding bata. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tuh di kamera, di zoom dong, bisa di zoom nggak? Di sisi atas itu kayak semacam masih kasar-kasar tuh ya, coba dilihat. Itu namanya sebelum plester kita kamprot agar apa, semen yang kita pakai untuk plesteran tuh lebih merekat atau lebih lengket. Nah, yang di bawahnya itu teman-teman sudah lihat ada yang sudah jadi di plester, bisa kelihatan nggak? Awas, ada paku. Nah, ini ada satu lagi nih, bapak tukang yang ganteng juga. Namanya Pak siapa Pak? Solikin. Beliau ini blasteran ya teman-teman. Blasteran Jawa Banjar. Nah,
Jawa Banjar lah Pian. Jawa Banjar. Jawa aja. Apa? Banjar. Banjar Jawanya adalah. Oh, murni Jawa. Satu lagi nih. Di sini kita ada pelaksana di lapangan nih di proyek yang pertama. Perkenalin dong namanya. Namanya Wamaru. Ini keturunan Arab nih teman-teman nih. Arab, tapi bukan Arab maklum ya. Ini murni Arab ya. Asli ya? Asli, tapi ya walaupun bukan langsung keturunan Rasul ya, tapi nyerempet-nyerempet. Coba lihat hidungnya mancung kan. Kita sambil jalan yuk. Gimana kita? Sip. Nah tuh kita udah tahap plesteran ya. Kemarin kan pemasangan batanya belum sampai ke atas. Ini sekarang udah sampai ke atas nih pemasangan bata nih. Terus untuk apa kolom-kolom kecil seperti kolom praktis sama balok praktis itu udah selesai juga, dan sudah pekerjaan teman-teman ini udah sampai plesteran yang udah 60% lah plesterannya. Sudah cukup signifikan ya naiknya daripada yang video kita yang pertama kemarin. Nah, kebetulan teman-teman yang setiap hari standby di sini itu Mas Amar. Mas Amar, jelasin dong kira-kira pekerjaan kita ini kan sudah sekitar kurang lebih hampir 3 bulan ya. Nah, ini tahapan kita kan udah mulai melester ya. Itu. Nah, itu namanya apa ya, Mas? Yang di atas apa? Yang di atas tiap lobangan ini. Oh, baik Pak. Jadi untuk yang di atas ini kita kasih balok praktis. Jadi nanti di atas balok praktis ini kita kasih bata seperti yang sedang dikerjakan Pak Yusuf ya. Terus nanti di bawah ini akan dikasih pintu kaca dari kusennya itu dari aluminium gitu. Jadi menyerupai toko gitu. Oke. Jadi ini karena memang si pemilik atau owner itu minta dibuatkan toko. Kemarin tuh ada dua opsi, Pertama menggunakan pintu harmonika ya, atau pintu baja yang digeser tutup kanan kiri. Cuman karena dari kembali lagi ke budget atau keuangan dari pihak owner, mereka minta yang lebih sederhana. Jadi opsi kita adalah menggunakan partisi aluminium dengan kusen aluminium dan kaca seperti itu. Jadi tampilannya juga lebih bagus sih sebenarnya. Siapa tahu nanti yang menyewa atau menempati toko ini mau menempel iklan-iklan mereka, nah bisa ditempel tuh di kaca-kacanya nanti kayak gitu. Yuk kita masuk yuk. Nah, selain tadi plesteran, tahapan kita ini sudah sampai ke instalasi listrik. Nah, listrik udah masuk, tinggal penyambungan atau aksesoris yang nempel di dinding nanti. Tapi nanti kita pasang nanti setelah selesai pengacian ya, kayak gitu. Jadi kalau sudah selesai diaci baru kita pasang nih, seperti tahapnya. Tapi nanti kita spill lagi deh di video berikutnya setelah sudah sampai ke tahap finishing ya, seperti itu. Nah, ini ada kepala tukang kita, namanya Pak Husen. Beliau blasteran juga ya, blasteran Jawa Banjar. Nah, nah beliau yang ngepalain
kepala tukang di sini nih. Beliau yang ngatur tukang berapa orang, terus siapa-siapa saja, apa saja pekerjaannya beliau ini. Gitu. Jadi saya tinggal nanya aja nih ke beliau. Hari ini progres apa, minggu ke depan progresnya apa, sudah sampai mana. Nah, nanyanya ke beliau. Gitu. Terus kita coba jalan-jalan ke atas tuh. Ayo. Kameraman ikut nggak? Atau tinggal di bawah sini aja? Boleh jadi suaranya aja ya. Nah, nih tadi pintu ulin udah ada bawa. Nah, sekarang nih kusennya. Kalau kusen ulin itu emang harus terpisah, dia nggak gabung sama pintu yang seperti pintu PVC tadi. Bisa dia harus dipasang duluan nih. Nah, di dalamnya ini ada angkur. Di dalamnya itu ada besi, terus ada pemakuan yang diikat nanti dicor. Jalan ini nih. Ini ada kolom praktis yang diikat karena ulin kan cukup berat ya teman-teman ya. Jadi harus bener-bener setting atau disetel duluan nih sebelum dipasang pintunya. Yuk. Nah, ini yang tadi nih saya bilang sebelum diplester itu prosesnya dikamprot dulu. Dikamprot. Pak, sini Pak. Jangan malu-malu Pak. Pak, ini namanya apa Pak? Kamprot. Nah, fungsi kamprot apa Pak? Buat tambah lengket dan tambah kuat. Nah, supaya plesteran lebih kuat ya Pak ya, lebih lengket. Nah, nanti nyatu. Karena teman-teman di sini kan di dalam konstruksi itu berbagai macam jenis pasangan dinding ya. Pasangan dinding itu ada bata merah yang dibuat dari tanah liat, ada mungkin dinding panel, dan ini kan dinding bata ringan nih. Bata ringan itu dia terhadap air tuh kurang meresap. Jadi cara pertamanya itu kalau misal tidak dikamprot ini dindingnya harus terus basah sebelum diplester. Karena kalau tidak dibasahin biasanya tuh plesteran itu akan gampang lepas. Nah, kalau dikamprot ini dia tidak perlu lagi dibasahin. Jadi tinggal diaplikasikan plesteran langsung dipasang, nah gitu, dan diratakan. Nah, di sini ada juga nih kalau teman-teman belum tahu. Nih, ini apa namanya Pak? Ini. Nah, ini namanya kalau orang kita bilang untuk bahasa tukang itu kepalaan. Kepalaan itu yang menentukan ketebalan plester nanti, supaya plesteran dari ujung sana sampai ke ujung sana itu sama rata seperti ini plesterannya. Jadi nanti pada saat pengaplikasian plesteran dan acian itu kencang dia. Tuh. Biasanya kepalaan ini atau apa sih istilahnya? Istilahnya apa Mar? Kalau dalam dunia konstruksi? Sebagai mal-malan ya Pak? Ya, mal ya. Sebagai Acuan ketebalan ya? Iya. Ketebalan plesteran nanti. Nah, seperti itu. Dan plesteran yang kami gunakan itu rata-rata semennya itu agak tua ya. Jadi tidak keropos. Karena ada juga yang plesteran campurannya lebih banyak pasir daripada semennya, sehingga nanti gampang terlepas atau mungkin gampang pada saat kita paku dinding itu akan lepas nih semennya nih ya. Nah, tadi seperti itu plesterannya ya. Jadi agak tua supaya hasil perekatannya lebih bagus dan lebih tahan terhadap kualitas dinding. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini ada juga nih, kemarin kan kita waktu video pertama nih belum ada kita pasang bata nih, bata pembatas. Di video sebelumnya saya udah jelaskan nanti akan dipasang bata di sini. Nah, sekarang udah dipasang nih teman-teman nih batanya. Fungsinya itu ya macam-macam ya. Ini sebagai pasat itu
tampilan luar ya, tampilan luar untuk menutupi apa namanya, penglihatan orang dari luar gitu. Itu pertama, satu. Yang kedua untuk membatasi area pinggir, yang dimana ini kan lantai 2 nih. Kalau seandainya kita nggak pasang bata keliling ini bisa berbahaya gitu. Jadi ini sebagai untuk pembatas supaya nggak jatuh. Jadi kalau misalnya kita jalan mungkin mundur ya, sambil ngobrol-ngobrol mundur, tetap ketahan nih gitu. Nah di sini nanti juga ada ini, ada apa, tampilan fasad tadi. Tampilan fasad nanti mungkin bentuknya kayak rumah-rumah nanti tuh ya. Ada berapa ya, 2 atau 3 bentuk gitu di sini. Yang kita bikin nih hasil finishing nanti. Nanti kita spill lagi di video berikutnya untuk finishing. Kayak gitu. Jadi memang desain yang kita buat di toko ini selain mementingkan kualitas dan juga mementingkan tampilan estetikanya gitu. Seperti itu. Nah tadi seperti itu ya, nanti ada fasadnya, tampilan depannya. Selain kekuatan struktur, juga kita menampilkan arsitekturalnya dengan menampilkan estetika yang bagus. Oke teman-teman, nah ini kan tadi saya udah sempat ngejelasin soal kamprot ya, pengamprotan dengan jenis pekerjaan kamprot. Jadi pengamprotan ini nanti sebenarnya pekerjaan kamprot dan plesteran itu tidak terlalu jauh sih jaraknya. Setelah dikamprot ini 1 hari, besoknya sebenarnya udah bisa diplester kayak gitu. Cuman kan karena bidang pekerjaannya cukup banyak, sehingga ada beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan pengkamprotan atau pengaplikasian kamprot itu di bidang yang sebelumnya, sehingga teman-teman tukang melakukan pekerjaan plesterannya di bidang kamprot yang sudah lebih dahulu dikerjakan. Jadi seperti itu, artinya 1 hari dikamprot, besok sebenarnya udah bisa langsung diplester kayak gitu sih teman-teman. Kalau untuk pekerjaan kita ini sudah masuk ke 70%-an, 70% sampai 75%. Karena selesai di plester ini sudah tahap finishing nih, pengacian nanti gitu. Nah kita ke bawah dulu yuk, cukup panas di sini. Oh ya, satu lagi Pak. Ini dikasih atap apa enggak nih? Oke, di sini pasti dikasih atap ya. Ini udah kita siapin nih stek-stek untuk pengikatan atap. Tuh ada besi, beberapa besi yang udah muncul nih. Nah ini nanti kita atapin untuk akses ke sini, ke lantai 2. Kita atapin pakai atap metal ya, namanya spandek. Jenisnya spandek. Ya, namanya spandek, jenisnya metal. Jenisnya metal gitu. Nah, ini kita balik lagi tadi ke bawah. Karena di dalam sini sudah tahapannya udah selesai plester dan udah pekerjaan instalasi listrik. Pekerjaan selanjutnya nanti itu pengacian. Ya, pengacian. Habis itu kita pemasangan plafon. Nanti plafon yang akan kita pasang itu plafon berbahan PVC. Plafon yang berbahan PVC. Kalau untuk nanti hasilnya kita spill di video berikutnya aja. Kalau sudah menuju ke 100% ya teman-teman ya.
untuk progres kita di pekerjaan yang pertama. Sudah sampai pekerjaan plesteran ya. Sangat berbeda sekali waktu video yang pertama kali kita tayangkan ya. Jadi naiknya sangat signifikan sih sudah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan 1 atau 2 bulan lagi pekerjaan kita ini udah selesai toko ini. Doain ya teman-teman ya, artinya supaya customer nanti puas dan senang melihat tokonya udah jadi. Teman-teman jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Nah, jangan lupa follow akun media sosial kami, IG dan TikTok kami di PS Street underscore building construction yang ada di bio bawah ini. Dan juga kalau teman-teman bro and sis, ayah bunda pengen ngebangun rumah mewah, rumah minimalis, modern minimalis, mau bergaya apapun, mau bergaya Eropa klasik, Eropa modern, American klasik, American style, mau bangun jenis apapun rumahnya, konstruksinya, mau toko, ruko, villa, apapun, kami siap membantu teman-teman semua. Untuk menghubungi kami bisa di kontak person atau admin PS Group yang ada di link bio di bawah. Jangan lupa ya teman-teman ya, agar kita bisa terus mengedukasi atau memberikan informasi terhadap pekerjaan-pekerjaan kami dan untuk mengembangkan usaha kami. Sekian dulu dari saya, Januar, selaku owner PS Group Construction. Bye bye, see you.